Saudara dan saudariku yang terkasih, Shalom, selamat berjumpa dengan Forkat, Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara dan saudari yang kekasih, kita sampai pada soal 114. Apakah arti gelar agung anak manusia? Ketika istilah anak manusia digunakan sebagai suatu gelar agung, ini bukan mengacu pada anak laki-laki seorang manusia, melainkan makhluk surgawi yang menghakimi dan memerintah atas umat manusia. Pada masa Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi yang saleh menanti-nantikan anak manusia yang akan datang mengambil kekuasaan atas dunia dari Allah. Menurut Yohanes pasal 3 ayat 13, Yesus juga mencirikan dirinya sebagai anak manusia yang turun dari surga. Sebagaimana demikian, ia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa-dosa dan menyelamatkan. Kau dapat membandingkan ini dengan Matius pasal 9 ayat 6. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 10 disebutkan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudaraku, di dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14, istilah anak manusia digunakan untuk menunjukkan makhluk surgawi yang bukan bagian dari ras manusia. Pada masa Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi yang saleh menanti-nantikan anak manusia yang akan mengambil alih kekuasaan atas dunia dari Allah. Menurut Yohanes pasal 3 ayat 13, Tuhan telah menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Disebutkan di sana yang demikian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Sebagai anak manusia, Tuhan Yesus memiliki kuasa penuh untuk mengampuni dosa-dosa. Disebutkan di dalam Matius pasal 9 ayat 6. Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Disebutkan dalam Matius pasal 12 ayat 8. Dan ia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Akhirnya Tuhan memberitahukan tentang penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitan anak manusia. Ketika ia berbicara tentang anak manusia, ia sedang menunjuk pada dirinya sendiri. Stefanus juga memberikan kesaksian tentang keilahian anak manusia ini. Sebagaimana tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 56. Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Tuhan Yesus Kristus, anak manusia, kini kembali berada di sana dari mana ia berasal. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, jadi gelar Tuhan Yesus Kristus sebagai anak manusia ini tidak dimaksudkan untuk memberi gambaran bahwa Yesus adalah hanya manusia biasa. Banyak yang keliru dengan mengatakan, Yesus itu bukan Tuhan, karena dia sendiri yang menyebut dirinya sebagai anak manusia. Berarti kan dia manusia biasa. Ini adalah sebuah gelar. Anak manusia ini menunjuk kepada Dia yang telah turun dari surga dan mengambil rupa manusia, hidup di dalam daging. Dia membawa kuasa
untuk menghakimi, dia membawa kuasa untuk menyelamatkan. Sehingga apabila orang mau memandang kepada dia yang meskipun tampak sebagai anak manusia, tetapi juga dia sekaligus memiliki kodrat sebagai Allah, maka orang akan diselamatkan. Ia akan mendapatkan kelepasan dari ancaman dosa. Sehingga apa yang disebutkan kitab suci bahwa Yesus adalah anak manusia, apa yang dikatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan dirinya adalah anak manusia, itu adalah menunjuk dia sebagai manusia yang sejati sekaligus juga Allah yang sejati. Demikianlah Forkat kali ini, kiranya dapat memberikan pencerahan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.